langsung. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام أتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبتي في الله, ikhwani wa akhwati, barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah, kita masuk pada majlis yang ke-21 min majalis Ramadaniyah, dan insyaallah kita akan membahas tentang nasihat yang dikhususkan oleh Syekh kepada kaum wanita muslimah, lis-shaimati faqat, hanya untuk para wanita-wanita yang berpuasa. Yang saya berikan judul untuk wahai wanita muslimah. Saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguhlah Anda dalam menggunakan waktu, dalam memanfaatkan waktu kosong di bulan yang mulia ini. Ingat, jangan sampai waktu ini menjadi penggugat kita di hari kiamat yang amat sangat memberatkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan apa yang terdidik dalam hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia ini untuk melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam berzikir kepada Allah, zikir pagi dan petang, wadzakirinallaha wadzakirat, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Dan juga gunakan untuk membaca Al-Quran, atau kalau semuanya kita lagi sibuk tidak bisa membaca Al-Quran, mungkin kita gunakan yang lainnya, mendengarkan ceramah, mendengarkan fatwa-fatwa, atau juga membaca kitab-kitab yang bermanfaat, majalah-majalah Islamiyah ahli sunnah wal jamaah yang bisa dipertanggungjawabkan akan isinya, tidak melenceng dari akidah ahli sunnah wal jamaah dan tidak melenceng dari petunjuknya Rasulullah SAW, perlu kita baca. Nah, dan hendaknya dijauhi menyibukkan diri dengan banyak menonton TV, sinetron, dan segala macam rangkaian acara yang kurang bermanfaat, bahkan acara-acara yang rendahan yang berbau dosa, tolong ditinggalkan. Kemudian juga nasihat beliau kepada kaum muslimat, bersungguh-sungguhlah wahai kaum wanita yang dirahmati oleh Allah untuk menjaga akhlak yang mulia, berakhlak dengan akhlak Islam. Berhati-hatilah dari banyak mencela, berhati-hatilah dari celaan, mencela orang lain, melaknat, dan berbicara kotor. Jadikan diri Anda kedua bagi anak dan keluarga yang ada di rumah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Fa in sabahu ahad aw qatal falyaqul inni mur'un sha'im." Petuah Rasulullah SAW kepada orang yang berpuasa, apabila ada orang yang mencelamu, mencari gara-gara kepadamu, memancing, menyulut amarahmu, hendaknya katakan, aku sedang berpuasa. Dan ketahuilah bahwasanya puasa Ramadan menjadi sebab dikabulkannya doa. Waktu berpuasa termasuk waktu yang dikabulkan segala doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jangan kita tinggalkan waktu-waktu yang mustajab ini. Jangan kita lalui waktu-waktu ini dengan tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah dengan doa kebaikan untuk diri Anda sendiri, untuk anak-anak dan keluarga, saudara-saudara yang lainnya. Saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya Anda waspada, berhati-hati, jangan banyak keluar untuk berbelanja, shopping,
dengan mutabarrijah, dengan mengumbar aurat, dengan bersolek, dengan cara bersolek, berhias, berdandan, dandanan orang-orang jahiliyah. Wal'iyadzu billahi min dzalik, mengumbar aurat, memamerkan perhiasan. Dan alhamdulillah kita dalam kondisi pandemi seperti ini, di antara hikmahnya dan manfaatnya membuat kita tidak banyak keluar. Nah, tapi kalau kembali normal kembali, kalau kembali kita kepada suasana dan kondisi yang normal, hendaknya diingat wasiat Syekh ini, jauhi dari tabarruj, jauhi dari banyak shopping, keluar dari rumah dengan belanja dan menyibukkan diri dengan itu di bulan Ramadan. Taib. Ingatlah bahwasanya Rasulullah SAW tatkala beliau masuk 10 malam terakhir, dan sekarang ini kita masuk pada malam ke-15 insyaallah nanti malam. Rasulullah SAW kalau masuk pada 10 malam terakhir, beliau senantiasa mengencangkan ikat pinggangnya, bersungguh-sungguh mengisi detik demi detik di bulan Ramadan dengan mendekatkan diri kepada Allah, sampai beliau membangunkan keluarganya, anak dan istrinya, untuk bangun malam dan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan qiyamul lail. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari jalan Aisyah radhiyallahu taala anha. Hendaknya juga saudariku yang dirahmati oleh Allah, isilah malam-malam bulan Ramadan dengan ketaatan demi ketaatan, qiraatul Quran, qiyamul lail, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan diisi dengan sahar, begadang tanpa ada kegiatan yang jelas, atau begadang dengan banyak sibuk dengan media sosial, begadang dengan nonton musalsalat, film demi film. Wal'iyadzu billah, jelas ini termasuk sikap kebodohan, dan bisa jadi itu akan mengurangi keberkahan umur dan waktu kita di bulan Ramadan. Wa 'alal ukht muslimah, dan hendaknya saudariku yang dirahmati oleh Allah, usahakan, upayakan tidak keluar dari rumah kecuali dalam kondisi darurat dan mendesak. Tidak keluar dari rumah kecuali dalam kondisi darurat dan mendesak, dan sekali lagi jangan suka menyia-nyiakan waktu dengan percuma. Saudariku kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan perintah Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan buat Anda, yaitu menutup aurat dengan sempurna. Menutup aurat dengan sempurna. Bagi Anda yang selama ini mungkin kurang mengetahui atau tidak paham tentang syariat satu ini, ternyata kewajiban sebagaimana Allah mewajibkan salat, haji, puasa dan yang lainnya. Ternyata syariat hijab ini tidak jauh beda dengan syariat yang lainnya, sama akan wajibnya. Hendaknya diawali dari sekarang ini, kesempatan yang baik, kesempatan emas untuk melakukan perubahan diri pada diri kita, untuk cinta kepada hijab, cinta kepada kesucian dan kehormatan diri, cinta dalam menutupi aurat, cinta akan rasa malu jauh dari pandangan laki-laki. Hendaknya kita awali di hari-hari ini, di bulan ini. Hendaknya bulan ini jadikan nuqtatut tahawul, batu loncatan untuk melakukan perubahan dalam hidup kita. Bagi yang belum kenal namanya hijab, naam ukhti, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah SAW. Indahkan, laksanakan, dan tidak ada jawaban dari seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir kecuali sami'na wa ata'na. Aku mendengar ya Allah, aku mentaati ya Rabb. Naam. Dan ketahuilah wahai saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah, bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Untuk itu bersungguh-sungguhlah, gunakan kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya, dengan bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap akan ampunan dari sisinya Subhanahu wa taala. Sibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ibadah-ibadah yang wajib dan berbanyak ibadah yang sunnah. Selanjutnya, ukhti, barakallahu fikunna jami'an, bahwasanya bulan Ramadan, bulan yang mulia, memiliki hikmah dan faidah, manfaat-manfaat yang banyak sekali. Ada hikmah-hikmah di sana yang
diselipkan oleh syariat agama kita. Di antaranya agar supaya kita tahan banting, terbiasa untuk hidup berat, bahkan berusaha untuk merasakan bagaimana rasanya jadi orang-orang yang ma'dum, fakir, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Nah, sesungguhnya bulan Ramadan ini dan jauhi sifat boros dan melampaui batas, serta sikap foya-foya, bahkan tabdir, membadirkan harta dan makanan, makan dan minum tidak berlebihan. Makan dan minum sampai kita berlebihan di hari-hari seperti ini, di bulan yang mulia, yang mana hikmah disyariatkan puasa agar supaya kita natahassas, merasakan bagaimana beratnya jadi orang yang miskin, sehingga akhlak mulia mengguncang dalam sanubari kita, sehingga ketawaduan, sifat tawadu, rendah diri, merendahkan diri di hadapan orang, ini akan bisa kita sandang dengan mudah. Saudariku kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usahakan ikutlah proyek-proyek syar'i, proyek-proyek syariat yang ada di sekitar Anda. Nah, kalau ada di sana celah-celah untuk kita beramal saleh, berbagi, dan bulan inilah bulan yang tepat untuk kita berbagi. Ada celah-celah untuk kita bisa membelanjakan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan itu. Lakukan. Dan ini waktu yang paling tepat. Sisihkan dari harta yang Anda miliki untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk jihad fisabilillah. Nah, memberikan bantuan kepada orang-orang fakir miskin. Memberikan santunan kepada anak-anak yatim, memberikan buka puasa, menyokong dakwah ahli sunnah wal jamaah, yayasan-yayasan pendidikan Islam yang layak untuk dibantu. Silahkan Anda bantu. Pembangunan masjid dan yang lainnya. Hendaknya jangan Anda sepelekan hal ini. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW di bulan Ramadan ajwada ma yakunu fi Ramadan. Beliau itu orangnya jawad. Beliau itu sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Tapi kalau sudah masuk di bulan Ramadan, kedermawanannya berlipat-lipat. Bahkan ajwad ma yakunu min rihil mursalah. Lebih cepat dalam bersedekah, dalam memberi, dalam berbagi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih cepat dalam hal ini, melebihi cepatnya hembusan angin. Hembusan angin cepatnya luar biasa, angin. Tapi Rasulullah SAW lebih cepat dari itu. Maksudnya dengan mudahnya beliau itu, tidak ada hentinya beliau memberi. Rasanya tangannya beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa ditarik begini, tidak bisa beliau genggam seperti ini. Penginginnya beliau bentangkan terus, penginginnya beliau selalu ada di tangan di atas. Sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah SAW. Kedermawanannya Masya Allah nggak terhingga dan tidak bisa dihitung. Bayangin, ini baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang kaya raya beliau Sallallahu alaihi wasallam, dengan kesederhanaan beliau Sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau kalau bersedekah, kalau memberi, tidak pernah takut namanya kemiskinan. Hendaknya ini jadi motivasi buat kita, dan ini waktunya kita berbagi. Saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguhlah untuk berbakti kepada orang tua, berkunjung kepada sanak keluarga. Tapi kondisi seperti ini memang cara berbaktinya beda. Bisa dengan sekarang Masya Allah media sosial, sekarang Masya Allah teknologi IT, Masya Allah amat sangat memudahkan kita, dan juga semakin terbukanya kesempatan buat kita untuk beramal saleh dalam masalah al-bir wal ihsan, berbakti dan juga berbuat baik kepada orang. Bisa kita video call, bisa kita Masya Allah kontak langsung, bisa kita lakukan setiap hari. Kirimkan hadiah kepada mereka, kepada keluarga, sanak keluarga. Ini termasuk silaturahmi yang agung. Dalam kondisi seperti ini bukan berarti kebaikan-kebaikan seperti ini tertutup di hadapan kita. Masih ada kesempatan.
masih bisa kita mengirim hadiah, masakan, oleh-oleh kepada orang-orang yang kita cintai. Nah, hendaknya sekali lagi jangan kita sepelekan perkara seperti ini, dan bersungguh-sungguhlah untuk terus beramal saleh dan tidak berhenti dari berbuat kebaikan. Saudariku kaum muslimat, barakallahu fikunna wa rahimakumullahu wa rahimakunallahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda semuanya dimanapun Anda berada. Selanjutnya wasiat beliau, bersungguh-sungguhlah dalam mentaati suami-suami kalian, melaksanakan perintahnya, senantiasa memenuhi kebutuhannya, menyiapkan kebutuhannya, dan berhati-hatilah jangan sampai Anda menyandang sifat yang tercela, terutama kepada suami Anda. Suami Anda surga dan neraka Anda. Ya subhanallah, unduri aina anti minhu. Unduri aina anti minhu. Ini wasiatnya Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabiyat yang datang kepada beliau minta nasihat. Unduri aina anta minhu. Lihatlah aina anti minhu. Lihatlah bagaimana posisimu dari suamimu, sikapmu dari suamimu, apa yang telah kau lakukan untuk suamimu. Lihatlah, karena sesungguhnya suamimu itu surga dan nerakamu. Jauhi peringai akhlak yang tercela, angkat suara, membentak, mencela, membantah perintahnya. Naam, dan ini tidak layak sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ihrisi dan juga ukhti, bersungguh-sungguhlah dalam bersungguh-sungguhlah dalam membina, mendidik anak-anak kita di atas pendidikan Islam, di atas akidah yang sahihah, di atas manhaj, metode yang benar, metode yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Nah, dan juga bersungguh-sungguhlah untuk menanamkan akidah kepada anak-anak kita, menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, menanamkan cinta jihad untuk mempertahankan, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan kepada mereka cinta terhadap ibadah, salat 5 waktu berjamaah bagi kaum laki-laki. Tanamkan kepada mereka hijab bagi seorang gadis, anak wanita, anak perempuan. Cinta hijab, cinta rasa malu, jauh dari pandangan laki-laki, menutupi aurat dengan sempurna. Seperti itu. Tanamkan kepada mereka akhlak yang mulia, akhlak Rasulullah SAW, bertutur kata jujur, lemah lembut, tidak sombong, tidak pendengki. Nah, tidak suka hasad kepada orang. Wal amal salih, dan senantiasa beramal saleh, menanamkan cinta amal saleh kepada mereka. Dan juga tanamkan kepada mereka menghormati tamu, menghormati tetangga, mencintai tetangga, menghargai tetangga, tidak mengganggu tetangga. Seperti itulah akhlak yang ditanamkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, wardi'ihim at-tauhidul aqidah. Senantiasa, sekali lagi Syekh mengatakan, tegaskan, tanamkan disanubari pada anak-anak kita tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan, dan kurang lebihnya saya minta maaf, dan tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan di inbox saja ya, atau gimana? Di kolom komentar Facebook katanya. Kolom komentar Facebook, bisa ditulis di kolom komentar Facebook, nanti kita akan jawab secara tertulis biidnillahi ta'ala. Naam, jazakumullahu khairan. Kita ketemu sampai besok insyaallah. Adapun rekaman azab kubur insyaallah akan segera, kalau sudah selesai
rilis sudah selesai, ya kita akan segera rilis dan akan segera kita upload insya Allah, dan kita akan sebar di YouTube dan di media sosial yang lainnya, mungkin di Facebook juga biidnillahi ta'ala. Syukran, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung